Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Puput selaku dosen pengampu mata kuliah leadership, dan tidak lupa juga teman-teman manajemen dakwah 2A yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak sehingga kita bisa mengikuti kuliah pada siang hari ini. Dan tidak lupa juga sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita di hari akhir mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya sebagai moderator ingin memaparkan tentang presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2 yang beranggota pertama yaitu saya sendiri Muhammad Zainal Masum, yang kedua Anissa Nuridayah, yang ketiga yaitu Anissa Fitri. Ya, dimana kelompok kita kali ini membawakan tema yaitu kepemimpinan partisipatif dan pemberdayaan. Ya, langsung saja untuk menyingkat waktu, pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Anissa Fitri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Pembahasan pertama yaitu sifat kepemimpinan partisipatif. Kepemimpinan partisipatif menyangkut penggunaan berbagai macam prosedur keputusan yang memberi orang lain pengaruh tertentu terhadap keputusan pemimpin tersebut. Istilah lainnya yang biasa digunakan untuk menyebut aspek kepemimpinan partisipatif mencakup konsultasi, pengambilan keputusan bersama, pembagian kekuasaan, desentralisasi dan manajemen yang demokratis. Yang kepemimpinan partisipatif dapat dianggap sebagai suatu jenis perilaku yang berbeda walaupun dapat digunakan bersama dengan perilaku tugas dan hubungan yang khusus. Pembahasan kedua yaitu macam-macam partisipatif. Kepemimpinan partisipatif dapat mengambil berbagai bentuk prosedur pengambilan keputusan dapat digunakan dengan mengikut sertakan orang lain dalam pengambilan keputusan. Sejumlah ahli teori kepemimpinan telah mengajukan berbagai macam taksonomi mengenai prosedur pengambilan keputusan, dan hingga kini tidak ada kesepakatan mengenai jumlah prosedur pengambilan keputusan yang optimal atau cara terbaik untuk mengidentifikasinya. Namun demikian, kebanyakan ahli teori tersebut ingin mengakui 4 buah prosedur pengambilan keputusan sebagai berikut, yaitu yang pertama, keputusan yang otokratis. Manajer membuat keputusan sendiri tanpa menanyakan pendapat atau saran dari orang lain, dan orang-orang tersebut tidak mempunyai pengaruh langsung terhadap keputusan itu, atau tidak ada partisipasi. Yang kedua, konsultasi. Manajer menanyakan pendapat dan gagasan, kemudian mengambil keputusannya sendiri setelah mempertimbangkan saran dan perhatian mereka secara serius. Yang ketiga, keputusan bersama. Manajer bertemu dengan orang lain untuk mendiskusikan masalah keputusan tersebut dan mengambil keputusan bersama. Manajer tidak mempunyai pengaruh lagi terhadap keputusan terakhir seperti juga partisipan lainnya. Yang keempat, manajer memberikan otoritas dan tanggung jawab membuat keputusan kepada seseorang atau kelompok. Manajer biasanya menyebutkan batas di mana pilihan akhir harus berada, dan persetujuan awal mungkin tidak perlu diminta sebelum keputusan itu dapat diimplementasikan. Pembahasan yang ketiga adalah potensi manfaat dari partisipasi. Yang pertama adalah kualitas keputusan, yaitu melibatkan orang lain dalam membuat keputusan akan lebih mungkin untuk meningkatkan kualitas daripada keputusan saat para partisipan memiliki informasi dan pengetahuan yang tidak dimiliki pemimpin dan bersedia bekerja sama dalam menemukan solusi yang baik atas masalah keputusan. Yang kedua, penerima keputusan, yaitu orang yang memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membuat keputusan cenderung untuk mengenali dan memandang sebagai keputusan mereka. Rasa kepemilikan ini meningkatkan motivasi mereka untuk menerapkan dengan berhasil. Yang ketiga, kepuasan terhadap proses keputusan, yaitu penelitian mengenai
keadilan prosedural, misalnya menemukan bahwa kesempatan untuk memperlihatkan pendapat dan pilihan sebelum keputusan dibuat, atau yang disebut suara, dapat memiliki pengaruh yang menguntungkan tanpa melihat jumlah pengaruh aktual yang dimiliki partisipan atas keputusan terakhir, yaitu yang disebut pilihan. Yang keempat, pengembangan keterampilan partisipan, yaitu pengalaman membantu membuat keputusan rumit dapat menghasilkan pengembangan keterampilan dan kepercayaan diri yang lebih besar oleh partisipan. Materi yang selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Anissa. Ya, selanjutnya yaitu tujuan bagi partisipan. Tujuan kepemimpinan untuk menggunakan partisipan bisa berbeda tergantung pada apakah partisipan tersebut digunakan, yaitu untuk bawahan, rekan sejawat, atasan, atau orang luar. Tujuannya yaitu 1. Untuk konsultasi ke arah bawahan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas keputusan dengan mengambil pengetahuan dan keahlian pemecahan masalah dari para bawahan. 2. Meningkatkan penerimaan bawahan atas keputusan dengan memberikan rasa kepemilikan bagi mereka. Tujuan yang ketiga yaitu mengembangkan keterampilan pembuatan keputusan dari para bawahan dan memberikan mereka pengalaman dalam membantu menganalisis permasalahan keputusan dan mengevaluasi solusi. Tujuan yang keempat yaitu memudahkan penyelesaian konflik dan membentuk tim. Pemberdayaan, yaitu pemberdayaan melibatkan persepsi oleh para anggota organisasi di mana mereka memiliki kesempatan untuk menentukan peran pekerjaan mereka, mencapai hasil karya yang berarti, dan mempengaruhi peristiwa penting. Istilah pemberdayaan menjelaskan bagaimana motivasi intrinsik dan self-efficacy seseorang terpengaruh oleh perilaku kepemimpinan, karakteristik pekerjaan, struktur organisasi, dan kebutuhan serta nilai-nilai mereka sendiri. Ada 4 elemen yang mendefinisikan pemberdayaan. Yang pertama yaitu kandungan dan konsekuensi dari pekerjaan konsisten dengan nilai-nilai dan idealisme seseorang. Yang kedua yaitu diskriminasi diri. Kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menentukan bagaimana dan kapan pekerjaan itu diselesaikan. Yang ketiga yaitu self-efficacy, kepercayaan diri seseorang mengenai kemampuan melakukan pekerjaan secara efektif. Dan yang terakhir yaitu dampak, keyakinan seseorang bahwa sangat mungkin untuk memiliki dampak penting bagi pekerjaan dan lingkungan kerja. Selanjutnya ada keuntungan pemberdayaan. 1. Komitmen tugas lebih kuat. 2. Inisiatif lebih besar dalam menjalankan tanggung jawab. Yang ketiga, ketekunan yang lebih besar pada waktu menghadapi rintangan. Yang keempat, lebih inovatif dan menerima pembelajaran. Yang kelima, lebih optimis akan keberhasilan akhir. Yang keenam, kepuasan kerja lebih tinggi. Yang ketujuh, komitmen organisasi yang lebih kuat. Yang kedelapan, berkurangnya turnover karyawan. Adapun risiko pemberdayaannya seperti yang pertama, biaya lebih tinggi untuk rekrutmen dan pelatihan. Yang kedua, biaya tenaga kerja terampil lebih tinggi. Yang ketiga, kualitas pelayanan yang tidak konsisten. Yang keempat, pemberian yang mahal dan keputusan yang buruk bagi beberapa karyawan. Yang kelima, perasaan pelanggan akan ketidakadilan dan perlakuan yang tidak sama. Yang keenam, perlawanan oleh para manajer menengah yang merasa terancam. Yang terakhir, konflik yang berasal dari harapan karyawan di luar apa yang dapat dipenuhi oleh manajer puncak. Istilah delegasi biasanya digunakan untuk menggambarkan berbagai bentuk dan tingkat pembagian kekuasaan yang berbeda dengan bawahan individu. Aspek utama dari pendelegasian mencakup keragaman dan besaran tanggung jawab, jumlah kebijaksanaan atau rentan pilihan yang diperbolehkan dalam memutuskan bagaimana melaksanakan tanggung jawab, wewenang untuk mengambil tindakan dan menerapkan keputusan tanpa persetujuan. Dalam bentuk yang paling umum, delegasi melibatkan penugasan tugas atau tanggung jawab baru dan perbedaannya kepada bawahan. Potensi manfaat salah satu keuntungan potensial adalah peningkatan kualitas keputusan.
Pendelegasian kemungkinan akan meningkatkan kualitas keputusan jika bawahan memiliki banyak keahlian dalam cara melakukan tugas dari manajer. Pendelegasian juga cenderung meningkatkan kualitas keputusan ketika pekerjaan bawahan membutuhkan tanggap. Ya, sekian dari kelompok kami. Apabila ada banyak salah dan tutur kata tidak pas, saya pribadi selaku perwakilan dari kelompok ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.